Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya kurang lebih 5 bulanan orang sudah stay at home, work from home, atau study from home. Banyak yang kemudian merasa sudah mulai bosan, capek, jenuh, dan mereka ingin melampiaskannya dengan jalan-jalan alias traveling. Apakah untuk urusan traveling perjalanan itu untuk urusan pekerjaan, kemudian atau usaha, bisnis, atau juga ya pribadi. Tapi apapun alasannya, tapi banyak yang bilang kemudian jangan jalan-jalan dulu, jangan melakukan perjalanan karena katanya masih berbahaya. Nah, apakah benar demikian? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang perjalanan atau traveling, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar traveling. Kita lihat yang pertama. Traveling itu butuh biaya besar. Nah, pertanyaannya adalah mau kemana dulu kitanya, seperti itu ya. Apakah tapi selalu kalau yang namanya traveling itu butuh biaya besar? Ya pasti beda dong antara kalau kita mau ke Jogja atau kita mau ke Eropa, tentu beda biayanya. Nah, tapi pertanyaannya apakah yang memang selalu yang namanya traveling itu butuh biaya yang banyak sehingga bisa menguras tabungan kita, atau kita nabung dulu nih buat traveling? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Solo traveling itu berbahaya. Banyak yang bilang kalau kita traveling itu sendirian gitu ya, entah itu keluar kota atau keluar negeri, dan terutama Eropa. Saya sering baca itu kalau di Prancis atau di beberapa negara yang lain tuh kalau kita traveling sendirian nggak pakai tour and travel agent gitu ya, itu bisa berbahaya banget karena banyak tingkat kriminalitas yang tinggi di sana seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya apakah kemudian solo traveling itu selalu berbahaya? Tapi buktinya banyak sekali tuh solo traveler di luar sana yang bisa berhasil untuk keliling dunia ya. Nanti kita akan membahasnya. Kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Nah, ini juga yang katanya harus bisa dimiliki oleh seseorang ketika mereka harus melakukan traveling, yaitu harus bisa bahasa Inggris. Tapi apakah harus selalu bisa bahasa Inggris? Tapi gimana nih kalau misal kita mau traveling atau jalan-jalan ke negara yang memang bahasa nasionalnya bukan bahasa Inggris? Apakah kita harus belajar bahasa lokalnya atau kita bisa bawa gawai atau gadget kita untuk translation? Nah, kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Traveling itu enak kalau masih single. Nah, ada banyak yang bilang bahwasanya, aduh kalau udah berumah tangga, udah punya suami, punya istri, punya anak-anak, itu ribet kalau mau traveling. Harus ngurus banyak hal, terus kemudian harus banyak buntutnya gitu ya. Tapi apakah memang selalu seperti itu? Atau jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat kalau kita traveling bareng sama keluarga? Nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir pemirsa. Nah, ini yang sering kemudian menjadi kekhawatiran bagi mereka para traveler adalah post holiday blues. Nah, banyak yang beranggapan bahwasanya ketika kita traveling, seusai traveling kita jadi kayak depresi, stres gitu karena belum siap untuk kembali bekerja. Nah, apakah hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi adalah beneran fakta atau mitos? Kita akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, yaitu perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar traveling, dan saat ini kita akan mengklarifikasinya apakah itu beneran fakta atau mitos dengan salah satu world traveler kita yang sudah keliling puluhan negara di dunia, ada Grandy Ole. Kita langsung sapa Mas Grandy Ole langsung dari Amerika Serikat atau USA. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York ini, Mas Grandy. Apa kabar? Halo, selamat malam. Oke. Kabar baik di sini. Walaupun ada yang bilang di Amerika tuh banyak banget corona, Ya, tapi udahlah, nggak apa-apa, di mana-mana sekarang lebih banyak corona. oke. Yang penting, Nggak cuma di sini. ya, yang penting bisa jaga diri ya. Oke, Siap. oke, Mas Grandy, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar traveling. Kalau Mas Grandy sendiri, boleh tahu sekarang sudah berapa negara kira-kira yang sudah dikunjungi? Kalau dari segi jumlah itu yang pernah dikunjungi sekitar 70-an lah.
Sekitar 76 mungkin. 70-an negara. 76 negara. Wow, Iya. sangat luar biasa ya. Oke, kalau kita berbicara mitos dan fakta seputar traveling, kita lihat yang pertama nih Mas Grandi. Traveling itu Oke. butuh biaya besar. Apakah memang selalu yang namanya traveling itu butuh biaya besar atau sebenarnya pinter-pinternya kita untuk mengorganize cost yang harus dikeluarkan ketika kita traveling? Yang itu sih salah banget ya kalau misalnya kita harus traveling dengan apa biaya yang besar. Sebagai contoh, saya itu pernah ke Hong Kong itu dari Denpasar Bali itu saya bayar sekitar Rp10.000 Hah? one way tiket. Rp10.000. Wow. Terus pernah bulan apa bulan Oktober tahun 2016 Hmm. saya pertama kali ke Inggris itu pakai tiket Malaysia Airlines ke London dari Kuala Lumpur itu 900.000. Wow. Dan itu jauh lebih murah dibanding harus pulang ke Manado ataupun kita harus ke Raja Ampat. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen tahu itu murah atau enggaknya, lebih baik kita coba bergabung dengan beberapa grup apa backpacker atau grup traveler. Itu tuh banyak sering banget dikasih info tiket murah atau ada tiket misprice atau ada tiket error yang begitu-begitu. Pasti untuk beberapa traveler yang sering banget buat traveling pakai tiket murah itu pasti dapat infonya dari situ. Seperti itu. Karena cost yang paling gede buat traveling itu kan tiket pertama. Nanti setelah kita dapat tiket yang murah, baru kita cari akomodasi yang murah pula. Dan itu kita juga bisa dapat info dari info promo-promo dari komunitas-komunitas seperti Backpacker Dunia, Backpacker Internasional. Bahkan untuk memburu satu tiket promo pun itu ada di grup yang namanya pemburu tiket promo di Facebook. Oke, berarti memang harus Iya, lebih rajin-rajin gitu ya untuk kemudian benar. cek dan recheck, jangan melulu males gitu kayak, aduh udah mau traveling ya udah deh yang penting bayar tiket pesawat, bayar hotel segala macam. Tapi kalau Ya, mau agak murahan dikit atau bisa ditekan banget ya kita harus rajin-rajin cari atau berburu benar, tiket yang tadi ya harus gabung di komunitas benar. tertentu gitu ya. Oke, kita lanjut ke Iya. mitos fakta yang kedua Mas Grandi. Solo traveling Oke. itu berbahaya. Apakah memang selalu solo traveler itu ketika melakukan solo traveling itu selalu berbahaya? Apalagi kalau kita kan sering nih baca-baca, aku juga sering baca di artikel-artikel gitu ya. Itu traveling kalau ke Eropa, kayak ke Prancis atau beberapa negara di Eropa itu berbahaya banget gitu. Apalagi kalau kita sendirian nggak pakai tour and travel agent. Selalu seperti itu atau memang ada tips-tipsnya? Sebenarnya kalau misalnya traveling ke satu negara itu sendiri, itu tergantung dari preferensi dengan orang-orang, dari setiap orang ya. Karena ada beberapa traveler itu yang sangat nyaman untuk dia pergi sendiri. Tapi ada beberapa traveler itu yang nggak bisa pergi. Tapi kalau dari segi keamanan, ada beberapa negara yang memang diinfokan bahwa harus ke sana jangan sendiri atau harus pakai travel agent. Seperti Kuba. Mhm. Kuba sama beberapa negara yang berbahaya lainnya. Ada banyak orang tuh yang bilang kalau kita traveling ke Amerika Latin itu pasti harus pakai travel agent lah, banyak mafia narkoba lah, semua segala macam. Tapi setelah kita ke sana sendiri apa ya, mencari pengalaman baru gitu loh. Saya sendiri pertama kali ke Peru itu 2017 solo traveling sendiri. Terus ke Kuba yang mana itu kata orang-orang itu berbahaya, saya ke sana. Tapi apa yang sebenarnya orang bilang melalui media sosial atau beberapa referensi di internet itu kadang berbeda. Setiap orang itu punya pengalaman berbeda. Dan kebetulan selama saya traveling sendiri itu tuh aman-aman aja. Jadi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Gitu. Oke, intinya bisa aman, yang penting kita tahu do's and don'ts-nya dan kita belajari dulu Iya, nih negara yang harus kita yang mau kita benar. datengin itu seperti apa, mungkin adat Iya, budayanya, orang-orangnya seperti apa cuma gitu ya? yang paling penting sih kalau menurutku kemarin karena orang Indonesia itu kebiasaan dengan gayanya yang suka menarik perhatian. Oh, Tips and triknya sih sebenarnya gampang. Kita mau kemana pun jangan pakai barang-barang yang mahal, udah tahu di situ rame banget, udah tahu baca-baca di situ berbahaya, mhm. tapi malah pakai emas yang udah kayak apa Kayak kemana-mana, toko terus emas ya? pokoknya iya kayak toko emas jalan. Karena kebanyakan sorry itu saya setiap kali ketemu dengan orang-orang Indonesia di luar negeri, waduh kalau nggak tasnya bermerek luar biasa, jamnya benar-benar mahal gitu loh, dan kalung semua segala macam lengkap aksesorisnya. Itu buat orang untuk berbuat kejahatan sebenarnya. Oke, karena sekali lagi, kejahatan akan terjadi tidak hanya niat Jika tapi ada ada kesempatan. kesempatan ya?
Iya, benar. Oke, berarti jangan terlalu show Benar off banget. gitu ya kalau lagi ada di luar negeri. Oke, Yes. kita lanjut ke mitos Iya. fakta yang ketiga. Nah ini, penting bisa bahasa Inggris. Banyak yang bener, aduh aku malas traveling nih karena aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Apakah harus selalu bisa bahasa Inggris baru bisa traveling ke luar negeri atau nggak bisa juga kayaknya confident-confident aja? Sebenarnya sih kalau menurutku bahasa itu udah, jadi faktor kesekian ya, karena, di luar negeri pun orang-orang lebih cenderung kalau memang tidak bisa berbahasa Inggris, bahasa tubuh adalah nomor satu dan is the best. Dan kalaupun sekarang kita nggak punya kemampuan berbahasa asing, misalnya Inggris kan udah standar, kita bisa aja bawa handphone, bawa, kamus online, itu pasti akan bisa menolong kita. Karena nggak semua negara itu nerapin bahasa Inggris. Contoh, kita ke Cina, nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris. Atau misalnya kita ke Peru, saya pun jadi tahu bahasa Spanyol sekarang gara-gara kursus waktu pertama kali itu ke Peru, pertama kali itu ketinggalan pesawat gara-gara mereka nggak ada announcement pakai bahasa Inggris. Karena semuanya in Spanish. Jadi akhirnya jadi tambah motivasi untuk belajar satu bahasa baru. Tapi intinya, traveling sendiri itu nggak perlu banget kalau memang kepengen jalan aja ya udah jalan. Yang penting kita udah punya itinerary lengkap, semua udah kebayar dan udah punya instruksi mau mau buat ini apa yang bisa, apa yang nggak bisa, itu bisa-bisa aja. Apalagi sekarang, teknologi udah itu banget, udah lengkap. Kalau zaman dulu kita traveling belum ada Google Translate, Nah. masih pakai peta, toh tetap aja bisa, apalagi sekarang, gitu loh. Oke, when there is a will, there is a way lah ya gitu. Kalau kita niatnya mau traveling dan usaha, nggak harus Iya, bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris lebih baik, tapi nggak bisa bahasa Inggris juga iya, tidak menghalangi kita untuk nggak bisa traveling ya. Oke, kita lanjut ke benar mitos fakta benar yang banget. keempat nih Mas Grandi. Traveling enak ketika single. Nah, ada yang bilang, aduh kalau udah punya banyak buntut, punya anak-anak itu udah males banget mau traveling. Enaknya itu nikmatnya traveling itu kalau pas single. Apakah memang selalu pas single itu enak traveling atau pas berkeluarga atau berpasangan juga tetap enak juga kok traveling? Oke, sebenarnya kalau kalau dari pribadi ya, setiap orang itu apalagi mau traveling punya preferensi masing-masing. Mhm. Kalau untuk saya kan kebetulan kalau sekarang udah harus berdua sama istri, harus kalau misalnya mau traveling nggak mungkin sendiri lagi. Jadi otomatis kalau dari segi kenyamanan, itu lebih enak pasti berdua. Karena buat foto, buat rasa aman, ada yang nemenin, dan kalau di satu pihak kalau kita single traveler, maksudnya solo solo traveling, itu kita punya kesempatan untuk ketemu dengan banyak orang, tanpa terikat waktu. Terus, cost juga cuman buat satu orang. Sementara kalau kita banyak, itu misalnya udah bertiga atau udah berempat, otomatis cost akan jadi 4 kali lipat. Mhm. Jadi tergantung preferensi orang sih, ada orang-orang yang nyaman dengan traveling keluarga, dan ada orang yang memang pengen sendiri, gitu loh. Traveling itu jadi waktu dia untuk belajar banyak hal dan menyendiri, Oke, seperti itu. siap. Kita yang terakhir. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh banyak orang, post holiday blues. Ini banyak orang katanya stres, depresi, nggak mau balik kerja gitu gara-gara it's really hard for them to start over the work gitu. Oke, mmm, semua yang berlebihan itu nggak baik. Ya. Misalnya, kita itu traveling terlalu lama, itu kadang bisa menyebabkan orang jadi malas buat balik kerja. Sebenarnya porsi porsi kerja dan porsi holiday itu ada porsinya. Nggak boleh holiday terlalu lama atau nggak boleh kerja terlalu lama. Kadang Mhm, orang udah sibuk kerja sampai lupa buat liburan. mhm. Begitu juga orang terlalu banyak liburan sampai dia jadi malas buat balik ke tempat kerja. Intinya kita harus bisa ngebalance sih, kapan waktunya holiday dan kapan waktunya untuk kerja. Jika kalaupun misalnya memang holiday, ya udah lepasin semua kantor itu kalau bisa, telepon, WhatsApp, semua segala macam yang berhubungan dengan kantor itu di-off dulu. Karena ya memang it's time to holiday. Karena kalau misalnya kita campurin, itu tuh kerja berasa liburan, liburan berasa kerja. Dan Mmm, akhirnya kita jadi nggak tahu posisi kita di mana, gitu mmm. loh. Jadi intinya Seperti adalah itu. work life balance ya. Jadi, eee Yes, that's the point. pekerjaan, oke, Iya, kehidupan pribadi, liburan juga oke. Oke, thank you Grandy Ole oke. yang sudah berbagi Siap. bersama kita, world traveler kita yang sudah ke lebih dari 70 negara. Sehat-sehat terus dan salam untuk istri. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Anda juga bisa menyaksikan program ini secara live di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Retno Wibawanti SPKP, spesialis kedokteran penerbangan dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Retno, apa kabar? Pagi, kabar baik. Oke, Dr. Retno, ini hari ini kita akan membahas perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Mungkin sekarang kita melihat banyak yang masih takut gitu ya. Banyak yang masih parno untuk kemudian melakukan perjalanan, apakah itu perjalanan untuk pekerjaan, bisnis, ataupun pribadi seperti itu. Tapi kalau kita melihat dampak dari pandemi COVID-19 ini kan menyentuh dan menyerang semua sektor lini kehidupan kita seperti itu. Bagaimana Dokter Retno melihat dampak pandemi ini khususnya dalam dunia traveling atau perjalanan, entah itu untuk liburan ataupun non liburan? Oke, baik. Yang pertama yang saya mau jelaskan bahwa saat ini pandemi corona ini terjadinya kan karena pandemi seluruh dunia. Betul. Dan sampai saat ini pun kita masih berada dalam kondisi yang belum aman sama sekali. Jadi angka pasien yang positif pun masih banyak, dan bagaimana itu bisa merubah pola orang yang melakukan perjalanan, tentunya semua akan berubah. Tidak ada lagi pola traveling yang sama seperti sebelum corona itu sendiri. Yang terbaik tentunya kalau menurut kesehatan memang tetap ada pembatasan, sebaiknya memang orang di rumah. Tapi untuk sekarang untuk pemulihan ekonomi dan aktivitas sosial lain sudah mulai ada diberikan relaksasi namun dengan pembatasan tertentu. Jadinya sekarang kita kalau mau melakukan perjalanan juga harus memutuskan dengan sungguh-sungguh apakah perjalanan ini memang penting untuk kita kerjakan, dan yang pasti kita harus sehat, kemudian melakukan protokol kesehatan dan juga menyiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, berarti memang harus skala prioritas nih, kita bisa hitung-hitungan apakah hal yang akan kita lakukan ini benar-benar nilainya itu harus urgent banget gitu ya. Kalau belum urgent banget dan bisa digantikan orang lain atau bisa via online dulu ya, online dulu lah seperti itu ya. Tapi kalau nih Dok, harus banget, urgent banget ya untuk urusan pekerjaan kah, pribadi kah, bisnis kah gitu, itu memang harus pergi gitu. Aman nggak sebenarnya? Kalau memang untuk terkait misalnya tugas, pekerjaan gitu yang tidak kita lakukan gitu ya, tentunya kita memang tidak punya pilihan lain selain melakukan perjalanan itu, tentunya dengan berbagai persiapan. Yang pertama adalah memastikan kita sehat. Jadi kalau kita tidak sehat, tentu kita tidak bisa untuk melakukan perjalanan. Dan yang kedua, untuk beberapa daerah atau beberapa moda transportasi kita memerlukan dokumen kesehatan juga. Nah itu yang harus kita siapkan. Nah kita sendiri juga harus nyiapin nih, selain bawaan pribadi, kita juga sekarang udah perlu ada tambahan lain. Jadi kayak misalnya untuk personal hygiene kita, seperti misalnya masker ekstra kita, kemudian cuci tangan, sabun atau hand sanitizer, obat-obatan pribadi dan vitamin itu udah pasti harus. Kalau dulu mungkin kita nggak usah dulu deh gitu. Kalau sekarang kalau mau keluar ya itu yang harus kita lengkapin gitu. Oke, tapi dengan berbagai macam masker, hand sanitizer, protokol kesehatan itu ketika memang kita bawa dan kita patuhi, itu bisa meminimalkan terpapar COVID-19 ya? Kalau misalnya kita melakukan semua proteksi tersebut, jadi yang pertama kita berangkat dalam keadaan sehat, kemudian kita melakukan pembatasan jarak, misalnya pada saat kita di simpul-simpul perjalanan nih, di terminal, di bandara kita melakukan pembatasan jarak, kemudian pakai APD, menjaga kebersihan, itu memang menurunkan resiko. Bukan berarti sama sekali enggak ya, tapi menurunkan risiko kita untuk terkena COVID ini. Gitu. Oke, tapi kalau berbicara tentang masyarakat Indonesia, kan mungkin ada yang patuh, ada yang bandel nih, seperti itu. Bagaimana dokter melihat masyarakat Indonesia ketika mau melakukan perjalanan gitu ya, itu mereka sudah patuh belum sih sebenarnya kalau dilihat secara sekilas aja, dan menurut pandangan seorang Dokter Retno ini, apakah memang mudah bagi mereka untuk kemudian beradaptasi dengan adaptasi kebiasaan baru ini atau seperti apa? Mungkin kita bisa lihat sendiri ya Mas ya. Jadi yang namanya perjalanan kan dimulai dari kita keluar rumah. Misalnya kita mau naik pesawat, dari rumah kita udah naik taksi atau misalnya naik kendaraan lain. Nah kalau kita bisa lihat, mohon maaf sekali orang Indonesia ini banyak sekali yang merasa bahwa corona itu tidak terlalu berbahaya. Jadi masih ada yang santai. Ada yang menganggap ini konspirasi gitu ya. Jadi masih pakai masker nggak enak dok, sesek, kemudian sering-sering cuci tangan juga merepotkan. Jadi
yang memang harus kita selalu encourage adalah memberikan pengetahuan dan penjelasan bahwa ini adalah masalah kesehatan dunia dan sangat berbahaya. Tapi kita bisa berperan untuk menurunkan risiko itu bersama-sama gitu. Oke, berarti memang setiap dari kita itu punya peranan seperti Iya. itu. Mungkin kita tidak sakit, tapi siapa tahu ya, nauzubillahnya itu sebagai carrier kan, seperti Iya, itu. betul. Tapi kalau berbicara tentang perlu atau tidaknya, sekarang kita berbicara siapa yang boleh dan siapa yang tidak sebenarnya. Yang masuk kategori yang boleh dan masuk kategori yang tidak itu seperti apa? Apakah yang tidak ini melulu orang yang punya penyakit penyerta, atau kalau punya penyakit penyerta tapi kondisi imunnya lagi bagus, itu boleh atau seperti apa? Mana yang boleh dan mana yang tidak ini, Dok? Maksudnya yang boleh dan tidak melakukan perjalanan Betul. ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan, pastinya kita harus tadi menilai risiko-risikonya orang. Ada kelompok-kelompok yang memang rentan untuk terkena infeksi, lebih rentan terkena infeksi. Karena kalau pada saat ini semua orang, semua at risk ya, semua mengalami risiko itu sendiri. Misalnya orang dengan penyakit bawaan, bukan penyakit bawaan, maksudnya penyakit seperti hipertensi, diabetes, ada penyakit penyerta yang akan membuat keadaan dia lebih mudah dan lebih rentan. Anak kecil, kemudian usia yang sudah lanjut, atau ibu hamil itu adalah kelompok-kelompok yang rentan. Yang kalau kita anjurkan memang sebaiknya tidak melakukan perjalanan dulu. Meskipun pada saat ini misalnya mereka sehat, kemudian dari rapid testnya, persyaratannya misalnya salah satu rapid testnya bagus. Tapi kalau memang tidak urgent dan tidak perlu melakukan perjalanan, kita sangat rekomendasikan untuk tetap di rumah saja. Gitu. Tapi kalaupun akhirnya harus banget nih, Dok, kalau case-nya adalah mungkin yang usia produktif, usia muda dan tidak punya penyakit penyerta, mungkin ya lolos-lolos aja, ya memang meski dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Tapi kalau akhirnya adalah ada orang lansia dengan penyakit penyerta dan harus melakukan perjalanan, aman nggak sebenarnya? Atau harus ada protokol-protokol khusus yang harus dilakukan? Misal bawa obat kayak atau apa seperti itu? Oke, yang pertama kalau ada orang tua, ada penyakit penyertanya misalnya mau melakukan perjalanan, kita nilai dulu kesehatannya dia. Misalnya dia diabetes, diabetesnya seperti apa sih, terkontrol atau enggak, keadaannya saat ini bagaimana, kadar gula darahnya. Kemudian dia nih akan perginya kemana, naik moda transportasinya apa dulu gitu. Misalnya kalau misalnya naik moda transportasinya bis gitu kan, atau kendaraan pribadi itu lebih aman. Tapi kalau misalnya naik bis terus kemudian jauh, berarti dia akan lebih lama terpajan di dalam transportasi tersebut dengan udara yang ventilasinya kurang baik. Karena kan udara yang tertutup atau misalnya AC terus-menerus juga akan berisiko untuk penularan COVID itu sendiri. Jadi kita harus nilai hal-hal seperti itu. Tentunya kalau memang tidak bisa dihindari dan pilihannya hanya itu saja, berarti dia juga harus melengkapi dirinya dengan amunisinya nih. Nah, APD, kemudian dengan vitamin dan obat-obatannya, dan memastikan bahwa yang bersangkutan juga cukup terhidrasi, minum, dan untuk makanannya juga harus terjaga. Gitu. Berarti memang harus ketat sekali Harus ya. ketat, nggak bisa kayak dulu lagi santai-santai jalan-jalan. Tapi kan akhirnya banyak orang yang beranggapan kembali ke normal ya udah kembali seperti dulu, dan akhirnya mereka banyak yang agak lost gitu ya, tidak kemudian patuh seperti itu. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang persiapan, ada perbedaan nggak sih, Dok, persiapan antara orang dewasa, anak-anak ataupun lansia, atau semuanya sama ya protokol kesehatan gitu? Kalau pada saat ini tentunya semua untuk protokol kesehatannya sama ya Mas ya. Jadi memastikan diri sehat, dokumen kesehatan yang dibutuhkan itu dipenuhi, kemudian membawa alat pelindung diri masing-masing juga, dan tentu dalam jumlah yang cadangannya harus dipersiapkan, obat-obatan pribadi dan semuanya itu pastinya sekarang semua jadinya sama. Gitu. Jadi sekarang semua berisiko sama untuk terkena COVID, dan semua harus kalau mau melakukan perjalanan harus itu protokolnya. Oh, memang gitu. harus saklek seperti itu Harus ya. saklek, Tapi gitu. kalau untuk tadi sudah, kalau untuk anak-anak mungkin dengan orang yang produktif imunitas masih bagus seperti Iya. itu. Untuk lansia memang masih lampu kuning, Lampu mendekati kuning. lampu merah seperti itu Merah. kan. Nah, kalau untuk wanita yang sedang hamil ini, Dok, bagaimana? Oke, jadi kalau untuk sebelum di luar masa COVID pun wanita hamil juga sebetulnya sudah ada semacam, bukan restriksi sih, tapi harus Warning ya? hati-hati atau warning gitu. Kayak misalnya kalau naik pesawat juga wanita hamil kan yang disarankan trimester 2 saja yang paling baik gitu. Terlebih lagi di masa COVID ini akan lebih banyak lagi sebetulnya risiko untuk dia sendiri. Jadi harus lebih ketat lagi untuk menyeleksi apakah saya benar harus pergi atau bisa ditunda enggak. Tapi kalau memang ternyata misalnya ada kedukaan ya dan harus pergi,
Kalau misalnya mau naik kendaraan darat, kita kembali memperhitungkan berapa lama sih di jalan. Kemudian misalnya naik pesawat, apakah usia kehamilannya memang diperbolehkan untuk berada di ketinggian seperti itu. Kemudian kalau memang nanti akan lewat darat, kita perlu tahu juga lewat jalur mana sehingga kita bisa tahu kita ngelewatin ada rumah sakit atau puskes nggak sih, misalnya nanti ada apa-apa, kita perlu itu. Di aplikasi ada beberapa yang sudah bisa memapping fasilitas kesehatan yang ada di rute yang kita jalani. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu, kita bisa tahu kita harus segera ngarah kemana. Gitu. Oke, tapi kalau dari sisi kondisi fisiknya, kesehatannya, faktor risiko di wanita hamil itu lebih tinggi dengan orang biasa atau seperti apa sih dok? Sehingga akhirnya sebelum pandemi pun banyak restriction ya, pembatasan untuk wanita hamil, apalagi di masa pandemi seperti itu. Kalau untuk misalnya untuk wanita hamil mungkin keadaan fisiknya akan lebih lemah dan dia juga mungkin akan lebih sering perlu untuk istirahat, ke kamar mandi, kemudian dia perlu mendapat ruang duduk yang lebih lega dan itu semua mungkin kalau di perjalanan terus-menerus juga susah untuk mencapai itu. Tapi kalau memang misalnya kita naik kendaraan pribadi, kita bisa nih setiap 2 jam kita berhenti, stretching, ke kamar mandi, minum, makan, kemudian melanjutkan lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya naik moda kapal laut yang tidak memungkinkan untuk misalnya tempat duduknya terbatas, berarti si ibu kita harus edukasi juga misalnya tetap akan melakukan itu ya. Berarti harus jalan-jalan, melakukan stretching juga gitu. Dan kalau bisa akses ke kamar mandinya bisa dekat gitu. Oke, berarti intinya adalah entah itu anak-anak, dewasa, wanita hamil ataupun lansia, tetap protokol kesehatan itu tetap nomor 1 dan harus tetap waspada seperti itu ya. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan sehat dan aman selama pandemi ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan kita masih bersama dengan Dr. Retno Wibawanti SPKP, spesialis kedokteran penerbangan dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Dok, kalau berbicara tentang pandemi COVID-19, kemudian perjalanan, itu banyak yang kemudian berkeluh kesah. Nah, salah satunya mungkin di DM Instagram sudah ada yang bertanya, kita coba lihat terlebih dahulu dari siapa dan apa ini masalahnya. Kita lihat dari @indahyuniarti. Saya ada acara keluarga di Surabaya. Ayah mertua ingin ikut namun ada riwayat stroke. Saya ingin naik pesawat tapi beliau takut. Baiknya gimana ya? Oke, ayah mertuanya ada stroke tapi ingin ikut ke Surabaya. Mungkin ini dari Jakarta mungkin ya. Mungkin dari Jakarta atau dari luar Surabaya mau ke Surabaya. Tapi ayahnya mertuanya ini ada stroke. Ini ya? Gimana? Oke, saya coba jawab dulu ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat stroke, kita perlu tahu dulu nih sekarang ayahnya ini riwayat stroke-nya sekarang kondisinya seperti apa. Apakah ada keadaan yang mengancam jiwa atau bagaimana keadaan umumnya. Kalau misalnya untuk naik penerbangan atau naik pesawat, tentunya kita perlu memperhatikan bahwa di ketinggian atau di penerbangan akan ada faktor-faktor yang mungkin, bukan yang mungkin ya, akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh seseorang gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ayahnya yang tadi bertanya punya riwayat stroke tapi saat ini keadaannya stabil dalam arti tekanan darahnya terkontrol, terus sadar, kemudian yang tersisa dari riwayat stroke-nya misalnya hanya kelemahan separuh tubuh atau lumpuh di alat gerak yang lain. Itu kalau misalnya kita lakukan penilaian itu berarti cukup aman, itu berarti bisa. Hanya saja kita perlu menginformasikan ke pihak operator penerbangan atau maskapai, mungkin ayahnya membutuhkan asisten untuk misalnya kursi roda. Tapi kalau memang ayahnya stroke-nya misalnya baru serangan dok, baru sembuh masih di rumah sakit gitu, tapi mau langsung ke Surabaya, tentu kalau kita melakukan penilaian itu untuk melakukan penerbangan, kita
tentunya tidak bisa mengizinkan untuk naik pesawat seperti itu. Jadi kita perlu tahu dulu nih riwayat stroke-nya. Kalau cuma riwayat aja, sekarang tinggal gejala sisa dan terkontrol tentunya bisa. Masih bisa. Iya. Oke, itu dari sisi kesehatannya. Tapi kalau dari faktor risiko terpapar COVID-19, orang dengan riwayat stroke itu lebih besar enggak sih, Dok? Tentunya seseorang yang punya penyakit penyerta atau riwayat penyerta, misalnya tadi saya bilang, misalnya dia riwayat stroke-nya udah selesai nih serangan stroke-nya, tinggal misalnya kelemahan atau kelumpuhan. Tapi ada penyakit penyertanya lain, pasti ada sih. Misalnya diabetes atau hipertensi, atau misalnya ada bronchopneumonia, radang paru, itu tentu juga menjadikan dia lebih rentan terhadap infeksi dari COVID ini. Makanya kita perlu menyeleksi apakah usianya berapa sih, kemudian keadaan umumnya sekarang. Kalau memang penyakit-penyakit tersebut cukup banyak dan kita nilai risikonya tinggi, sebaiknya sih kita tidak. Tapi kalau dari segi apakah dia bisa terbang dengan gejala sisanya stroke-nya, tentu sebetulnya bisa terlepas dari COVID-nya ya. Gitu. Kalau antara pilihan moda transportasi antara udara, laut, dan darat, itu berarti yang paling aman yang udara? Atau yang mana kira-kira dengan kondisi seperti tadi? Kalau untuk kondisi pasien dengan stroke tadi, kalau misalnya keadaannya cukup aman, sebetulnya kita kalau Jakarta Surabaya tentunya kita lebih menganjurkan naik pesawat terbang. Kenapa naik pesawat terbang? Karena waktunya lebih singkat. Kemudian di pesawat terbang atau di penerbangan itu punya sistem filtrasi atau penyaringan udara yang beda. Jadi bukan seperti AC kayak di ruangan atau di bis atau di kapal. Karena dia akan menggabungkan udara di luar di ketinggian yang bersih dengan filtrasi udara, kemudian akan disirkulasikan dengan sistem yang berbeda. Jadi risiko itu akan lebih sedikit. Apalagi kalau naik pesawat cuma 2 jam. Kalau kita bandingin naik kereta bisa lebih lama kan pasti. Jadi kalau memang urgent dan akan pergi, kita sih sarankan kalau semuanya baik, bapaknya lagi sehat, kita bisa mengajukan dengan pesawat. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Indah Yuniarti tadi, dan semoga ayahnya cepat sehat dan bisa melakukan acara kumpul keluarga ya di Surabaya seperti itu. Terima kasih Mbak Indah Yuniarti. Tapi kalau kita berbicara tentang keluar masuknya orang nih, Dok, sekarang kan sudah mulai agak lebih banyak seperti itu. Kalau sebelumnya mungkin ketika kita ada di Jakarta, untuk masuk dan keluar Jakarta ada namanya SIKM seperti itu. Itu oke lah, lumayan membantu orang untuk menekan pergerakan orang untuk masuk keluar Jakarta seperti itu. Tapi sekarang kemudian beralih ke aplikasi ada namanya Jaki ya kalau tidak salah seperti itu. Dan kemudian sekarang pergerakannya juga luar biasa besar. Bagaimana dokter melihat ini? Apakah kemudian ini timbul akhirnya risiko-risiko klaster-klaster baru juga di COVID-19 atau seperti apa? Ya, karena COVID-19 ini kan penularannya udah komunitas ya, community spread gitu. Jadi pada saat semakin banyak orang yang melakukan perjalanan keluar masuk misalnya, semua berputar untuk bergerak, tentu risiko untuk terjadinya klaster baru sangat tinggi gitu. Dan dengan adanya aplikasi ini memang memudahkan orang untuk misalnya memasuki kota Jakarta gitu. Tapi risikonya jadi semakin tinggi nih risiko kita. Tapi di aplikasi itu juga selain memantau orang yang keluar masuk, di situ juga bisa ada penilaian bila seseorang membutuhkan pemeriksaan kesehatan terkait COVID itu sendiri, screening. Jadi mungkin itu yang juga kita ambil atau kita manfaatkan. Misalnya ada orang mengisi aplikasi dan dari aplikasi itu ternyata terlihat penilaian membutuhkan pemeriksaan rapid atau PCR juga bisa terlihat dari aplikasi itu. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang, kemarin saya juga sempat lihat itu Dok, di salah satu terminal bus di Jakarta seperti itu, ketika SIKM itu diberlakukan, kurang lebih 10-20 penumpang per hari, sepi sekali gitu kan. Tapi kemudian ketika aplikasi Jaki mulai convert ke aplikasi Jaki, itu bisa 100 lebih penumpang sehari. Nah, itu berarti memunculkan faktor risiko baru juga berarti ya Dok ya? Iya, tentunya faktor risikonya tidak hanya pada saat di dalam alat transportasi atau moda transportasi itu sendiri, tapi juga pada saat berada di simpul-simpul itu sendiri. Misalnya di terminal, di pelabuhan, di terminalnya bandara, itu kan justru tempat-tempat yang hotspotnya orang ngumpul gitu kan. Itu jadi yang perlu dikelola dan dikendalikan adalah selain di modanya itu sendiri juga di simpul-simpul itu sendiri. Apakah memang sudah mampu untuk melakukan pembatasan jarak, ventilasi yang baik, dan waktu pelayanan yang lebih cepat supaya orang nggak lama berkumpul di satu ruangan gitu. Oke,
Tapi kalau berbicara, itu kan tadi kita melihat dari sisi penumpangnya seperti itu. Kalau drivernya sendiri, sopir busnya katakanlah seperti itu, yang harus bertemu juga dengan banyak orang ketika di terminalnya, ketika di tempat peristirahatan di tengah-tengah perjalanan, itu kan mau nggak mau juga harus ketemu banyak orang. Nah kemudian sekarang juga pilot mulai ada penerbangan lagi, itu sebenarnya faktor risiko terpaparnya juga tinggi nggak sih dok sebenarnya? Tentunya sama saja tinggi juga karena baik itu pengemudi atau operator dari moda transportasi, mau itu pilot atau driver atau nahkoda, semuanya memiliki risiko yang sama dengan penumpangnya juga karena berada di satu simpul yang sama, dalam satu moda yang sama dan berkontak juga dengan banyak orang gitu. Jadi semua protokol kesehatan itu juga berlaku untuk driver atau pilot dan pengemudi yang lainnya. Justru pada mereka harus lebih ketat screening kesehatannya karena mereka yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dari moda transportasi tersebut. Gitu baik sopir, pilot atau misalnya nahkoda atau masinis karena mereka yang bertanggung jawab. Jadi yang perlu diperhatikan adalah screening kesehatan, penjadwalan dan pemeliharaan kesehatan mereka juga. Oke, berarti faktor risikonya sama. Kembali lagi ke faktor imunitas tubuh masing-masing seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang perjalanan kan ada yang lama, ada yang sebentar gitu. Bisa 8-10 jam atau bisa 1-2 jam atau bisa 24 jam seperti itu. Lebih lama perjalanan itu lebih berisiko nggak sih dok? Kalau kita kan tahu salah satu faktor berisiko adalah ketika ada di satu ruangan tertutup ventilasinya nggak baik gitu kan. Berarti perjalanan lebih lama itu lebih berisiko. Kalau kita berada di perjalanan yang lebih lama durasinya tentunya jadinya betul semakin beresiko. Karena kan ada prinsip VDJ itu, ventilasi, durasi, dan jarak itu sendiri. Pada saat ventilasinya tidak baik, kemudian durasinya panjang, kemudian jaraknya juga lama, kita tidak bisa melakukan pembatasan jarak antara penumpang, itu resiko akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau misalnya di penerbangan durasinya misalnya 8 jam terbang, tapi dengan sistem HEPA, filtrasi yang baik, kemudian duduknya dijarakan, itu tentu resikonya akan lebih rendah dibandingkan orang melakukan perjalanan dengan bis malam misalnya 12 jam. Kenapa menjadi beda di bis malam? Karena dia juga tidak punya sistem HEPA dan juga ventilasinya juga lebih tertutup gitu. Dan mungkin walaupun sudah dilakukan pembatasan jarak juga tidak bisa maksimal juga. Gitu. Jadi memang betul akan semakin berisiko. Oke, berarti sejauh ini yang paling aman adalah tentunya dengan protokol kesehatan adalah dari udara ya dok ya? Kalau dilihat dari segi fasilitas di moda transportasi itu sendiri, karena di pesawat terbang dilengkapi filtrasi HEPA tadi, memang itu lebih rendah risikonya gitu. Tapi tentunya tidak bisa hanya dari situ saja gitu. Banyak faktornya ya. Harus ada layer protection yang lain yang seperti yang kita kerjakan gitu. Mulai dari sehat, pakai masker, pakai face shield kalau perlu, kemudian membawa perlengkapan sendiri dan juga pembatasan jarak juga gitu di bandara ya. Oke, gitu. Berarti kan kalau perjalanan jauh gitu ya dok ya, berarti kan itu pasti ngaruh ke badan. Salah satunya mungkin dirasa adalah capek. Nah capek itu juga bisa menurunkan imunitas ya dok ya. Dan akhirnya ketika turun imunitas kan itu harus jadi warning juga, lampu kuning juga. Itu ada hubungannya juga dengan faktor risiko rentan atau tidaknya seseorang terpapar COVID-19. Jadi pada saat kita melakukan perjalanan panjang atau jauh, misalnya kita naik bis malam nih atau naik kereta panjang itu, pastinya kita akan merasa lelah. Pada saat kita lelah itu sebetulnya itu perasaan tubuh kita. Sesungguhnya stamina atau daya tahan tubuh kita sudah turun. Pada saat sudah turun kita semua pasti tahu kita akan lebih rentan terhadap infeksi apapun. Jadi yang paling penting adalah selama di perjalanan kita mengusahakan tetap bisa istirahat mas, walaupun mungkin nggak bisa ideal istirahatnya, kemudian makan minum yang sehat. Jadi minum air putih, mengurangi soda, dan tetap asupan makanan juga ada gitu. Karena kalau di perjalanan kan kadang aduh males makan, males minum gitu ya. Maunya yang junk food Yang itu malah justru nggak baik ya. Yang Imunitas gampang. tubuh capek, makanya junk food. Jadi berisiko sekali. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya perjalanan kita tetap sehat dan menyenangkan, sekaligus apa saja yang perlu dipersiapkan. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini perjalanan sehat dan aman selama pandemi. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips dan persiapan yang harus dan bisa kita lakukan supaya perjalanan kita tetap sehat, aman dan pastinya menyenangkan. Dok, kita akan membahas beberapa tips. Kita lihat tips yang pertama. Istirahat yang cukup. Nah ini, istirahat yang cukup ini maksudnya istirahat yang cukup sebelum kita berangkat atau pas perjalanan mungkin dengan durasi yang panjang. Itu juga kita harus menyempatkan diri untuk istirahat. Seperti itu, Dok. Yang pasti pada saat kita mau akan melakukan perjalanan kita harus istirahat yang cukup dulu. Karena kalau misalnya kita memulai perjalanan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna juga itu akan membuat kita lebih rentan lagi terhadap infeksi. Dan selama di perjalanan kalau memang kita bisa istirahat, kita sebaiknya istirahat. Kayak misalnya di kereta atau di bus atau di pesawat memungkinkan kita untuk bisa tidur, sebaiknya sih kita tidur dan istirahat. Oke, tapi kalau kita berbicara istirahat di bus gitu ya, kemudian di kereta atau di pesawat, itu istirahatnya kayaknya agak beda ya, Dok ya. Maksudnya Kurang feel ke enak badan gitu itu ya. nggak enak gitu. Apakah, tapi berarti itu menjadi salah satu tanda bahwasanya dampak ke badannya itu tidak terlalu baik juga ketika kita istirahat. Yang ada dampak baiknya sih, cuma maksudnya memang kualitasnya jadi agak beda ketika kita di luar moda transportasi ya, Dok ya. Iya, jadi yang paling betul adalah istirahat yang cukup itu misalnya kita bisa tidur berbaring itu tentu paling ideal. Namun pada saat tidak bisa tentunya kita bisa memaksimalkan dengan misalnya istirahat, rileks di perjalanan dan misalnya sudah sampai di tempat tujuan, misalnya masih ada waktu sebelum melakukan kegiatan kita yang direncanakan, kita kalau bisa tidur. Gitu. Jadi kita tetap menjaga porsi istirahat kita sih. Ya, biar kesehatan oke, produktivitas oke, kerjaan atau hal lain juga oke ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, Dok. Makanan dan minuman yang sehat. Nah ini biasa nih kalau kita lagi jalan-jalan, traveling sama keluarga apalagi ya. Terus kayak ngeliat, aduh itu ada restoran junk food. Ya udah ke situ aja yang lebih praktis gitu kan. Apalagi kalau bawa anak-anak. Wah itu kemudian junk food is number one ya gitu. Ini berarti harus dihindari yang junk food dan harus makanan sehat. Dampak ke badannya? Ya jadi kalau makanan dan minuman yang harus kita konsumsi selama di perjalanan sebetulnya air putih, kemudian sayur, kemudian cukup buah. Tapi kan kadang repot bawanya, jadi kayaknya yang seketemunya aja deh, Dok gitu. Ya kita melihat juga misalnya ada restoran junk food, tapi di situ ada nasi, kemudian ada karbohidrat, ada protein yang cukup. Tentunya kita bisa makan dengan porsi yang cukup. Kemudian yang harus dihindari adalah makanan yang mungkin bisa memicu kita jadi misalnya ke arah gangguan lambung, misalnya yang banyak gas, yang tinggi asam. Kemudian bahan-bahan yang bisa memicu kita, misalnya kita tahu kita punya alergi terhadap suatu makanan, itu selama di perjalanan sebaiknya kita nggak usah dulu. Jadi itu ya, kalau misalnya memang memungkinkan untuk makan buah tentunya kita dianjurkan juga tapi dalam porsi yang cukup juga dan harus bersih sih. Dan pastinya. harus bersih supaya tidak diare gitu ya, jadi malah sakit nantinya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, Dok. Kurangi interaksi fisik. Nah mungkin ini ada kaitannya dengan pandemi COVID-19, berarti sekarang banyak harus lebih mawas diri dan kurangi interaksi fisik dengan orang lain. Iya, jadi ini termasuk salah satu protokol kesehatan, pembatasan jarak atau physical distancing ya. Jadi kita harus menerapkan ini mulai dari kita keluar rumah, pada saat ada di simpul, transportasi, kemudian selama di perjalanan. Kita sudah melihat upaya yang dilakukan pengelola transportasi ya, udah ada pembatasan bangku dan sebagainya. Tapi kitanya kadang orangnya suka nggak mau diatur juga gitu ya. Misalnya lagi bandel lah bandel. gitu ya. Nah itu yang harus kita kembali sadari bahwa ini semua bukan dilarang, tapi untuk kebaikan kita semua juga. Jadi kalau udah dikasih terap-terap pembatasan, yuk kita ikuti. Gitu. Pokoknya jangan ngeyel ya. Ini demi kebaikan bersama dan keselamatan bersama. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah ini harus selalu seperti itu. Kalau kemarin-kemarin mungkin hand sanitizer agak susah, sekarang sudah mulai ya banyak ditemukan. Lebih efektif juga nggak apa-apa ya, Dok, pakai sabun ya, Dok ya? Kalau untuk cuci tangan dengan sabun ini memang di mana-mana kita udah lihat udah lebih dimudahkan, tempatnya udah banyak ya. Misalnya kita ke bandara terus udah dianjurkan sebelum masuk terminal itu ada tempat cuci tangan, kemudian udah lebih banyak. Kalau tangan kita tidak terlalu terlihat kotor sekali, kita boleh misalnya belum sempat ketemu tempat cuci tangan dengan sabun, kita pakai hand sanitizer dulu.
Oleh karena itu dianjurkan setiap orang yang mau berangkat perjalanan apapun, misalnya kita mau ke kantor juga, kita juga bawa sendiri aja hand sanitizer, masker tambahan juga gitu. Oke, berarti intinya ya peduli lagi dari diri sendiri ya, Dok Iya, ya. betul. Oke, kita lihat tips yang selanjutnya. Nah ini, kita harus membawa obat untuk keadaan darurat. Nah pertanyaannya adalah, ini juga bagus untuk mereka-mereka yang punya penyakit penyerta berarti ya, Dok ya. Iya, betul. Untuk lebih waspada seperti itu Mm-mm. harus siap siaga bawa Bawa obat. obat-obatan seperti Iya. itu. Itu juga penting di perjalanan. Iya, jadi misalnya obat-obatan pribadi yang biasa kita konsumsi, misalnya pada orang dengan diabetes atau hipertensi, karena ini penyakit yang paling sering kita temuin, kita harus bawa sendiri nih obat pribadinya, karena kan tidak semua penderita hipertensi obatnya sama. Ya. Jadi misalnya harus bawa obat pribadi. Kemudian selain obat untuk mengontrol penyakit, juga kita misalnya obat penurun panas, obat untuk mengurangi mual, obat untuk mengurangi diare, itu kita perlu siapkan juga sih sebetulnya. Lagi nggak COVID juga kita siapin, apalagi sekarang lagi pandemi gitu. Oke, apalagi kalau perjalanannya panjang nih, di kereta atau di bus, di mana tidak bisa berhenti di tengah-tengah tol kan nggak ada yang Apotek. jualan, nggak ada apotek kan nggak bisa beli atau nggak bisa ambil obat seperti itu. Iya. Jadi kalau ada keadaan darurat, kita sudah siap Sudah sedia. siap Memang obat-obat. selalu sedia payung sebelum hujan Hujan. seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir Dok, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang harus mau nggak mau melakukan perjalanan selama pandemi ini? Oke, baik. Jadi pesan saya untuk semua pemirsa yang akan melakukan perjalanan, yang mau nggak mau nih nggak ada pilihan, harus melakukan perjalanan dengan moda transportasi apapun. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, memakai face shield, cuci tangan, hand sanitizer, dan membawa sendiri passenger care kit untuk kita, dan kemudian mengikuti semua protokol pembatasan jarak. Dan pastinya memastikan kalau memang diri kita tidak sehat, maka kita sebaiknya tidak melakukan perjalanan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Retno sudah Iya. berbagi, dan semoga sehat-sehat terus dan pandemi ini akan segera hilang. Terima Amin. kasih. Sama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau follow media sosial kami di @bincangshati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.